Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata Lino, baca muka saluka, bahasa ngake dibatan. Berbukat kadat bahasa, dipegang di pengatur pertama. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan kesediaan keluarga besar SMP Negeri 3 Tepau untuk menerima kami berdua, saya dan Pak Dedi, sebagai sahabat teknologi tahun 2024. Kami ini mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis teknologi disingkat Pembatik. Itu kegiatannya diadakan setiap tahun. Kami berdua Pak Dedi ini sudah masuk ke level 4 30 besar Kalimantan Barat. Nah, di level 4 ini kami punya tugas untuk membagikan praktik baik yang kami sudah lakukan sebelum-sebelumnya. Kami diminta untuk membagikan praktik baik yang sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya. Untuk itu, sekali lagi Pak, saya berdua Pak Dedi, kami sampaikan terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa diadaptasi, bisa diambil manfaatnya, dan juga ketika memang ada kesalahan-kesalahan yang muncul dari kami, mohon dimaklumi, kami juga sama masih dalam tahap belajar gitu Bapak Ibu semuanya. Baik, langsung saja. Sebagai permulaan, saya minta perkenan Bapak Lewensus FPD untuk menyampaikan arahan, sambutan, dan juga membuka kegiatan kami ini. Terima kasih kepada Bapak. Kita berikan dari selamat siang. Pada siang ini kita masih beristirahat karena kegiatan ini yang 2 hari lalu Ibu dari ya, kita dalam tujuan mengadakan suatu kegiatan namanya berbagi baik ya. Jadi berbagi pulang kegiatan manfaat ya. Judulnya kemarin programnya Pembatik ya. Nah, kita secara sekilas kira ini orang yang pakai bikin baju-baju ya. Nah, saya kira kan ya. Ternyata pembelajaran berbasis teknologi ya, yang tentunya dalam hal ini mengenal semua dengan kawan-kawan seribu ya. Nah, karena bapak-bapak ibu guru saya ini memahami juga ini ya, yang teknologi. Jadi pas kali ini paham. Nah, pas kali yang kegiatan yang ini ya, tentunya saya sebagai perwakilan siswa menyampaikan ya, yang mana hari ini sangat berkaitan dengan pembelajaran tentunya meningkatkan profesionalan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, dengan bersyukur pada kita yang bisa berbagi ya, melengkapi yang kita dapat. Kalau saya mungkin saya mendapatkan itu dari Bapak Ibu guru ini yang mungkin melengkapi saja, karena sudah mereka ini sudah banyak melakukan praktek di lapangan. Ya, kita mulai Dari Lila. Jadi
Tadi pertama kami sangat menyambut baik bahwa mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat ya mayoritas kita yang bertombak di lapangan dunia pendidikan. Bisa mengambil ilmu dari ini ya. Pesan dari kami budaya dan pada Bapak Ibu peserta juga dapat mengikuti kegiatan ini yang singkat ini ya, dengan penuh antusias ya, sehingga bisa bermanfaat untuk kita ya. Nah, 2 jam kita sudah korbankan kekuatan kita ya, kita dapat ilmu yang akhirnya nanti sekarang juga ya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan untuk mempersingkat waktu, bisa dimulai secara resmi kegiatan bisa nyatakan dibuka. Baik, terima kasih kepada Bapak Laurentius SPD sudah berkenan untuk membuka kegiatan saya dan Pak Devi. Selanjutnya tanpa mengurangi waktu Bapak Ibu, saya persilahkan Bapak Devi Riyadi. Beliau adalah guru dari SD Negeri Pau untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Devi saya persilahkan. Depan Pak Des, ruang 8B kan? Ah, 8B ya? Wifi. Iya, di sebelah 8B. 08B. Sama SMP. SMP 3 ya? Segitiga ya. Segitiga yang mahasiswa itu sudah Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Bapak Ibu, nama saya Dedi Putra, saya guru kelas di SD Negeri 16 Pau, Kecamatan Sepau. Saya bersama-sama dengan Ibu Hanum di sini mencoba berbagi praktik baik terkait bagaimana pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran. Ya, jadi seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa di dalam pembelajaran tentunya kita memiliki banyak model-model pembelajaran. Nah, jadi di sini saya nanti akan menjelaskan bagaimana sih mengintegrasikan model pembelajaran yang ada itu berbasis TIK dalam kelas kita, Bapak Ibu. Nah, di sini latar belakang kenapa saya membuat atau merancang pembelajaran berbasis TIK, Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan kolaborasi MPI Bapak Ibu, ya, multimedia pembelajaran interaktif, ya, serta memanfaatkan berbagai macam platform digital Bapak Ibu. Jadi di dalam pembelajaran itu kita tidak terkonteks kepada satu
platform saja Bapak Ibu. Jadi kita banyak bisa memanfaatkan berbagai platform yang tentunya sekarang sangat terintegrasi dengan akun belajar ID kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini metode pembelajaran yang saya gunakan atau yang saya contohkan itu adalah problem based learning atau PBL dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena di sekolah saya khususnya di kelas tempat saya mengajar, setiap peserta didik di kelas saya itu memiliki perbedaan dalam kemampuan, minat, daya belajar dan kebutuhan belajarnya. Ya, jadi sangat bervariasi di dalam kelas saya itu Bapak Ibu. Ya, ketika saya hanya membuat pembelajaran dengan satu model atau menggunakan pembelajaran dengan satu sumber, tentunya pembelajaran itu tidak terpenuhi bagi peserta didik kita. Jadi saya mencoba merancang pembelajaran menggunakan teknologi. Nah, di sini ada tahapan bagaimana sih gitu saya mencoba mengintegrasikan pembelajaran berbasis TIK di kelas. Yang pertama, saya mengawali pembelajaran dengan mengadakan asesmen diagnostik. Ya, kita sebagai guru Bapak Ibu tentunya harus mengadakan asesmen diagnostik di awal pembelajaran atau di awal topik pembelajaran yang baru. Nah, tujuannya Bapak Ibu untuk melihat kesiapan peserta didik serta melihat gaya dan kebutuhan belajarnya. Ya, tanpa kita melakukan asesmen diagnostik, tentunya kita akan mengalami kesulitan dalam pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, kalau seandainya kebutuhan belajar itu tidak terpenuhi, tentunya tujuan dari pembelajaran kita itu tidak akan tercapai ya Bapak Ibu. Ya, karena bagaimanapun satu kelas kita mengorganisasikannya, tentunya antara satu siswa dengan siswa lain itu akan memiliki gaya dan minat belajar yang berbeda Bapak Ibu. Nah, untuk asesmen diagnostik ini sangat sudah sangat populer yang kita gunakan ya, seperti bisa memanfaatkan Quizzes ya, Kahoot, Microsoft Form atau Google Form itu bisa kita gunakan Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak menggunakan lagi lembaran kertas atau pertanyaan-pertanyaan di kertas. Kemudian pada tahapan kedua, di sini guru mengarahkan peserta didik untuk dapat memulai pembelajaran dengan melakukan pendekatan berdiferensiasi. Ya, guru akan menyiapkan bahan. Nah, disinilah peran kita guru sangat penting sekali Bapak Ibu. Kita harus menyiapkan bahan dan sumber belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan hasil asesmen diagnostik di awal tadi. Ya, nah di sini saya membuat MPI Bapak Ibu, ya, multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kenapa saya lebih cenderung membuat MPI? Karena pada MPI ini akan lebih meningkatkan interaktif siswa dalam belajar. Jadi mereka bisa mengeksplor baik itu materi, baik itu sumber belajar lainnya itu sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Nah, kemudian pada tahapan ketiga di sini saya melakukan asesmen formatif, yaitu asesmen yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Ya, sama juga halnya dengan yang lain. Pada poin pertama, saya juga menggunakan seperti Quizzes, Kahoot ya, atau bisa juga kita menggunakan seperti Wordwall ya, agar mereka itu lebih senang ketika melakukan asesmen formatif. Kemudian pada tahapan keempat di sini adalah melakukan tahapan refleksi dan umpan balik. Nah, biasa di sini saya menggunakan Padlet Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum itu sudah saya rancang terlebih dahulu. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, bagaimana sih saya menginovasikan pembelajaran problem based learning atau PBL ini berbasis TIK. Ya, nah, jadi pada setiap sintak dari model pembelajaran PBL ini nanti akan saya inovasikan atau saya kolaborasikan dengan TIK. Yang pertama itu adalah orientasi masalah. Nah, di sini guru memperkenalkan masalah yang kompleks dan relevan sesuai dengan topik pembelajaran. Kemudian yang harus kontekstual yang memicu rasa ingin tahu peserta didik Bapak Ibu. Ya, jadi setiap kita membuat yang namanya memperkenalkan masalah itu
tertentu, tentunya yang harus memicu peserta didik kita ini rasa ingin tahu itu lebih tinggi, Bapak Ibu. Ya, dari sini saya memanfaatkan MPI. Nah, jadi saya merancang MPI itu Bapak Ibu di awal pendahuluan, ya. Saya pada awal pendahuluan itu saya membuatkan dulu di sana itu adalah tampilan untuk menampilkan masalah ini, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti sebelum masuk ke menu berikutnya seperti materi, video, gambar. Jadi awalnya itu pertama saya desain adalah untuk memunculkan masalah ini. Nah, untuk masalah ini tentunya kita bisa memanfaatkan seperti video, ya, bisa memanfaatkan seperti gambar, bisa memanfaatkan seperti artikel, Bapak Ibu. Nah, kenapa harus banyak? Ya, karena itu kembali tadi bahwa kebutuhan belajar peserta didik kita itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada mereka itu yang senang mungkin dengan video, ada yang mereka itu senang mungkin menggunakan gambar, atau mereka itu ada yang senang membaca, Bapak Ibu. Jadi tentunya kita harus memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kemudian pada tingkat kedua, pengorganisasian belajar. Ya, di sini saya membantu peserta didik mengidentifikasi apa yang sudah mereka ketahui dan apa yang perlu dicari lagi penyelesaian dari masalah yang ada. Nah, pada tahapan ini saya membagi kelompok berdasarkan hasil kebutuhan belajar peserta didik. Ya, jadi untuk membagi kelompok ini tidak bisa kita sembarangan saja, Bapak Ibu. Ya, jadi kita membagi kelompok itu berdasarkan minat dan gaya belajar mereka. Ya, nah di sini saya menggunakan Microsoft Form, Google Form, Quizzes, Kahoot, ya, untuk melihat bagaimana minat dan kebutuhan belajar mereka. Nah, kemudian ada sifat ketiga. Nah, ini yang paling penting itu di sini ya, Bapak Ibu. Jadi pada model pembelajaran PDL ini puncak dari kegiatan itu di sini ya, Bapak Ibu. Ya, di sini itu ada penyelidikan mandiri atau kelompok. Ya, peserta didik melakukan penyelidikan secara mandiri atau kelompok kecil untuk menemukan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah. Nah, di sinilah di MTI itu Bapak Ibu, di sana itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat tampilan LMS yang ada di PNM atau di SIMPKB gitu ya. Dan di sana tuh ada desainnya seperti pendahuluan, ya, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian di sana ada isi materi, kemudian nanti ada asesmennya, kuis, ya. Nah, jadi pada materi ini kita harus mengisi seperti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan siswa kita untuk belajar. Ya, tentunya kita tidak bisa memaksakan peserta didik, oh kamu harus baca ini, oh kamu harus nonton video ini, tidak. Ya, jadi kita harus mampu menghadirkan berbagai macam sumber belajar. Dan nanti mereka bisa mengeksplor sendiri, Bapak Ibu, sesuai dengan minat mereka. Ya, untuk membuat MPI ini, Bapak Ibu, ya bisa kita menggunakan Canva. Ya, jadi untuk zaman sekarang bagi kita guru tentunya tidak asing lagi ya Canva ini. Ya. Kemudian bisa menggunakan Lumi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian bisa menggunakan SAC, Geniali, atau Articulate Storyline. Ya, jadi di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendesain MPI itu tersebut. Ya, jadi tidak perlu, maksudnya kita tidak perlu pembuatan MPI kayak Canva aja gitu. Ya, ternyata seperti di Lumi, SAC, Geniali itu sangat menarik lagi kalau kita bisa mendesainnya, Bapak Ibu, akan lebih menarik lagi tampilannya. Nah, kemudian pada tingkat keempat, di sini adalah pengembangan dan presentasi solusi. Nah, tentunya setelah mereka berdiskusi dalam kelompok kecil, mereka pasti akan melakukan presentasi di depan kelas atau di depan kelompok lain. Nah, untuk presentasi ini kita perlu memfasilitasinya, Bapak Ibu. Ya. Pada MPI yang telah dirancang itu biasanya saya sudah membuatkan pada bagian rangkuman untuk hasil diskusi. Ya, bisa mereka mengisikan teks atau bisa mereka itu mengisikan gambar, Bapak Ibu. Jadi kita sudah menyediakannya. Nah, selain itu saya juga sering juga membuat untuk mereka presentasi ini menggunakan Canva, Bapak Ibu. Jadi sebelum pembelajaran itu kita sudah mendesain Canva terlebih dahulu. Di sana sudah kita siapkan kolom untuk isi teks, ya, dan gambar-gambar yang diperlukan mereka untuk terkait dengan materi yang kita bahas pada pembelajaran.
Kemudian Bapak Ibu, pada tingkat kelima, di sini adalah analisis dan evaluasi. Ya, nah setelah presentasi peserta didik bersama-sama dengan guru mengevaluasi yang telah dilakukan, mengidentifikasi apa yang sudah berjalan dengan baik, ya, apa yang bisa diperbaiki serta mengadakan asesmen formatif. Nah di sini ya Bapak Ibu, ya tentunya setiap pembelajaran kita diarahkan untuk melakukan asesmen formatif. Tujuannya di sini adalah untuk melihat seberapa paham mereka terkait materi yang sudah mereka pelajari. Ya, di sini biasanya di MPI tersebut sudah saya desainkan, sudah saya buatkan di sana adalah untuk bagian menu asesmen formatif. Nah, jadi mereka nanti mengikuti sesuai yang sudah saya rancang Bapak Ibu. Nah, bisa juga untuk lebih menarik di dalam kelas itu bisa kita gunakan seperti kuisis, seperti Kahoot, yaitu akan lebih tertarik mereka. Pertama di tempat saya, di kelas saya itu ketika mereka asesmen formatif menggunakan kuisis Kahoot, mereka akan antusias sekali Bapak Ibu. Ya, jadi ternyata dengan kita bisa menghadirkan pembelajaran menarik itu juga berdampak terhadap tingkat semangat peserta didik untuk belajar. Nah, kemudian pada tahapan sintak terakhir yaitu adalah melakukan retensi dan umpan balik. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu kita lakukan. Nah, sejauh ini banyak sekali teman-teman guru tidak melakukan bagian ini Bapak Ibu, refleksi dan umpan balik. Jadi refleksi dan umpan balik itu sangat diperlukan untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui bagaimana mungkin secara sosial emosional peserta didik kita, ya. Kemudian bisa mereka tuh memberikan masukan untuk pembelajaran pertemuan berikutnya. Tentunya dari sini kita bisa mengevaluasinya Bapak Ibu. Nah, biasa pada tahapan refleksi dan umpan balik ini saya menggunakan Padlet Bapak Ibu. Ya, jadi di Padlet itu sudah saya sediakan beberapa pertanyaan, ya. Ini seperti gambar di bawah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di Padlet itu sangat sana apa yang sudah didapat pelajaran pada hari ini. Nanti mereka akan ngisi secara online di sana. Kemudian pertanyaan berikutnya itu bagaimana pendapat mereka tentang media pada hari ini. Kemudian pendapat mereka, kemudian bagaimana saran mereka untuk pembelajaran berikutnya. Jadi kita bisa melihat di sini umpan balik dari mereka Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ya, inovasi pembelajaran kolaboratif yang memanfaatkan MPI dan berbagai ragam platform digital sangat memudahkan kita guru dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya kita tidak memanfaatkan teknologi, tentunya kita akan ribet sendiri nanti menyediakan sumber-sumber belajar. Karena tidak semua siswa yang mau membaca. Tidak semua siswa yang mau mendengar ya Bapak Ibu. Ya, karena karakter mereka itu kan berbeda-beda. Jadi dengan kita memanfaatkan teknologi ini, kita jadi mudah untuk menghadirkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ya, nah sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif, interaktif dan kolaboratif. Ya. Kalau untuk intinya kita sekarang ya. Mungkin yang saya bagi pada hari ini mungkin itu saja Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih kita mengintegrasikan suatu model pembelajaran dengan berbasis TIK ya. Jadi mari kita bersama-sama Bapak Ibu melakukan inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu untuk dapat membuat pembelajaran berbasis TIK tentunya di SMP 3 maupun Oke, itu saja. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Debbie Diani. Masa saya mempersilahkan diri saya sendiri. Boleh nggak Bapak yang mempersilahkan?
Baiklah Bapak Ibu ya, untuk selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Anu untuk mempresentasikan bagaimana beliau membuat inovasi pembelajaran berbasis TIK khususnya di SMK Negeri 1 Sepau. Kepada Ibu Anu persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu mau untuk membersamai saya di dalam langkah rumah saya. Ini kemarin paper yang saya bikin. Jadi kegiatan berbagi saya ini saya beri judul Langkau Uma Perenggi, namanya Uma Perenggi gitu. Nah, Langkau Uma sendiri adalah langkah kolaboratif untuk maju bersama, kepanjangannya itu. Perengginya sendiri adalah pembelajaran dengan teknologi. Jadi mari kita maju bersama dalam pembelajaran dengan teknologi. Untuk kali ini saya akan menyajikan perenggi sambel, pembelajaran dengan teknologi dengan menggunakan stasiun pembelajaran. Kebetulan saya dengan Pak Dedi ini berkolaborasinya di dunia maya. Baru hari ini kita telepon, baru hari ini kita ketemu. Jadi saya tadi deg-degan, aduh Pak Dedi apa ya model belajarnya semoga tak sama. Dan ternyata tidak sama. Jadi biar banyak referensinya. Nah lanjut, kenapa saya memilih perenggi sambal dengan stasiun pembelajaran? Yang pertama adalah karena latar belakang anak-anak kita itu dari berbagai jenis beragam, mulai dari keluarga, sosiokultural, kemampuan berpikir, nah itu kan mereka beragam. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan kreativitas dan keaktifan dan keterlibatan siswa. Anak-anak yang saya ajari kalau di kelas pendiam, badan di sekolah tapi saya tidak tahu pikiran kemana, sehingga ketika kita ajak untuk aktif ikut serta untuk terlibat di dalam kelas kita itu rasanya saya rasa itu tidak utuh dia dari kelas itu gitu, nggak tahu setengahnya di mana. Nah semoga dengan sambal ini mereka bisa terlibat gitu. Lalu yang ketiga adalah siswa-siswa saya sekarang ini adalah generasi Z. Mereka sudah terbiasa megang HP gitu daripada yang lain. Nah, untuk prosesnya sendiri yang pertama adalah perencanaan dulu. Saya merencanakan dulu untuk materi apa, perenggi sambalnya, lalu di kelas mana diajar. Nah, kebetulan saya di SMK Sepau mengajar jurusan perkantoran. Jadi untuk perenggi ini kemarin saya terapkan di elemen dokumen digital di kelas 10. Nah, termasuk juga modul ajar, lalu berapa stasiun yang mau saya bikin. Setelah itu yang kedua adalah membuat aset stasiun. Karena pembelajaran menggunakan stasiun, jadi pembelajaran menggunakan stasiun ini kita melakukannya dengan membagi siswa ke dalam stasiun-stasiun untuk melakukan tugas-tugas tertentu di stasiun itu. Nah ini yang kedua saya membuat asetnya, stasiun 1 perlunya apa, 2 apa, dan seterusnya. Lalu yang ketiga pelaksanaan, saya laksanakan di kelas 10. Dan yang keempat adalah refleksi untuk saya sendiri. Nah ini sambelnya apa saja, stasiun pembelajarannya apa saja yang saya bikin, yang saya kasih gitu. Yang pertama adalah stasiun guru. Yang kedua, itu stasiunnya belum saya ganti ya, saya kupas aja, maaf. Yang kedua adalah stasiun game. Yang ketiga stasiun diskusi, dan yang keempat adalah stasiun praktik. Nah, di stasiun pertama ini kegiatan yang mereka lakukan adalah jadi sebelum stasiun pembelajaran ini nanti mereka modelnya rotasi. Saya bagi kelompok sesuai dengan stasiun.
Jadi nanti dikasih batas waktu tertentu dari stasiun 1, kelompok ini di stasiun 1 nanti berpindah ke stasiun 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1 seperti itu. Nah di stasiun 1 sebelum saya memulai pergerakan itu, saya bagikan tiketnya, bukan tiket secara tiket gitu. Jadi tiketnya adalah mereka harus memahami dulu materi yang mau kita bahas hari itu. Jadi stasiun 1 ini pada prinsipnya adalah untuk mewadahi siswa-siswa kita yang kalau belajarnya harus dijelaskan dulu. Beberapa siswa ada yang ketika membaca dia mampu mengeksplor, dia mampu bernalar lebih, ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang harus dijelaskan dulu. Nah, stasiun 1 ini untuk mewadahi itu. Jadi saya minta siswa untuk mempelajari materi, suruh dibaca, silahkan dipahami. Kalau tidak paham, tanyakan. Nah, inilah di stasiun 1 ini muncullah kenapa saya memakai stasiun ini. Mereka suruh bertanya itu susah. Jadi kalau ditanya sudah paham, sudah. Ada yang mau tanya, satu ya paling yang nanya. Nah, tapi jadi saya pun putar pikiran nih, oh nggak bisa kayak gini. Nah, saya bukakan lagi materinya satu-satu. Di sini dibaca ada kata yang tidak dimengerti, ada yang tidak dipahami. Nah, baru di situ mereka mau mulai aktif. Jadi memang harus kita kumpulkan dulu fokusnya. Setelah itu, setelah selesai mendalami materi, saya lalu mulai memerintahkan kelompok-kelompoknya untuk menempati stasiun yang sesuai gitu. Jadi ini tidak perlu jauh-jauh, saya pakai sudut-sudut kelas saja, stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4 di situ saja. Tapi kalaupun misalnya Bapak Ibu memang jamnya agak banyak misalnya untuk berpetualang, boleh juga di Selasa di mana, nah itu nggak masalah. Setelah itu yang di stasiun 1 yang mereka kerjakan adalah mengerjakan asesmen formatif dengan kuisis. Jadi termasuk juga dengan asesmennya yang saya lakukan di situ. Nah, ini kegiatannya. Lalu lanjut di stasiun 2. Stasiun 2 adalah stasiun game. Jadi saya minta anak-anak di situ untuk menemukan kata-kata di word wall, bermain game. Ada petunjuknya, dicocokkan. Di stasiun 3, nah ini kegiatan mereka. Di stasiun 3 adalah stasiun diskusi. Nah, di stasiun 3 ini saya minta mereka untuk berdiskusi. Saya buatkan LKPD, ada pertanyaannya, ada petunjuk untuk menjawabnya. Nah, di stasiun 3 ini saya bebaskan mereka untuk menjawab. Cara menjawabnya saya bebaskan. Mau itu pakai Google Form, mau itu saya sediakan Google Form-nya untuk mereka menjawabnya. Mau pakai tulis kertas, mau pakai video, mau pakai rekaman suara, mau dikirim WA, saya bebaskan. Yang stasiun 2 lagi. Nah, ini di stasiun 3. Lalu selanjutnya stasiun keempat, stasiun yang terakhir adalah stasiun praktik. Kebetulan karena ini materinya penyimpanan dokumen digital, jadi saya minta mereka untuk mempraktikkan alih media dokumen fisik ke dokumen digital. Prakteknya scan. Saya bawakan scanner ke kelas, saya pinjamkan laptop dan mereka praktek di situ. Untuk prosedur prakteknya sendiri, saya terlebih dahulu mengajarkan anak-anak yang dianggap lebih mampu di kelasnya. Jadi biar mereka juga tutor sebaya gitu. Kayaknya anak-anak tuh lebih enak kalau kawannya sendiri yang ngasih tahu. Jadi yang saya kasih tahu pertama itu mereka duluan, setelah itu mereka mengajarkan teman-temannya yang di situ. Nah, ini kegiatan mereka di stasiun 4, alih mediakan dokumen. Nah, ini adalah refleksi mereka, feedback mereka. Saya minta dari Google Form aja. Gimana mereka belajar tadi, belajar sama ibu tadi? Oh seru bu, rupanya gitu. Saya tanya juga stasiun apa yang kalian sukai? Mereka menjawab stasiunnya. Sorry ini nggak nampak. Ini adalah video
saya melakukan pembelajaran di kelas, nanti boleh Bapak Ibu cek di YouTube, cari saja perenggi atau perenggi sambal gitu, nah nanti keluar videonya. Nah, lalu refleksi untuk saya, setelah saya melakukan perenggi sambal ini, rupanya, nah, yang namanya pembelajaran terdiferensiasi itu bisa kita laksanakan secara nyata gitu. Nah, kita tadi untuk pembelajaran saya tadi sudahlah diferensiasi produk, sudahlah diferensiasi proses, diferensiasi hasil pula. Nah, diferensiasi produk di setiap stasiun itu kan berbeda produknya. Stasiun 1 produknya adalah nilai, stasiun 2 mereka menemukan kata-kata dari game, stasiun 3 hasil diskusi, stasiun 4 mereka praktek. Di stasiun itu berbeda-beda. Lalu diferensiasi konten, isi dari materi-materi yang kegiatan mereka lakukan itu juga berbeda, dan juga diferensiasi proses kegiatan mereka yang dilakukan di stasiun itu juga berbeda. Lalu yang kedua, siswa lebih aktif berpartisipasi karena ya mau mereka harus ikut itu. Saya buatkan stasiun checklist, jadi untuk mereka ada target juga. Mereka ini kadang kalau nggak dipaksa ini motivasinya kurang. Jadi saya kasih stasiun checklist, motivasinya itu biar mereka menuhkan kegiatan itu. Mereka jadi lebih partisipatif. Lalu siswa lebih mengenal gaya belajar mereka sendiri. Di awal tahun pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik simple tentang bagaimana mereka belajar. Ada yang menjawab sambil dengerin musik, ada yang menjawab membaca, ada juga yang menjawab tidak tahu. Artinya mereka belum mengenal diri mereka sendiri. Nah, rupanya setelah kemarin saya menerapkan sambal ini, stasiun pembelajaran ini, mereka jadi lebih ngerti. Jadi kalian sebenarnya lebih paham gimana? Oh, kalau praktek Bu. Oh, kalau dijelaskan. Nah, itu. Oke, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Ini luar biasa, rupanya ketika sudah ditawarin aja mau MPI enggak, nah mau, lalu jadi mulai tertarik gitu kan. Mungkin kalau untuk sesi ini tidak cukup untuk membuat MPI, boleh nanti diagendakan dari SMP, mungkin nanti cari pembicara, nggak usah jauh-jauh, Pak tetangga kita, Pak Debi juga bisa gitu. Boleh diagendakan lain waktu. Demikian kegiatan berbagi praktik baik saya dan Pak Debi. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.